Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku? Sehat untuk hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita membahas ke materi, alangkah baiknya untuk hari ini silahkan pimpin berdoa oleh saudara Atep. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Untuk pembahasan kali ini, untuk materi kali ini, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Karena kalian itu kan sekarang kelas 9. Untuk pelajaran akidah akhlak itu, yang dibahas dari kelas 1 sampai kelas 9 atau dari kelas 7 sampai kelas 9 itu masalah rukun iman. Yang pokoknya kelas 1 iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Yang kedua iman kepada kitab dan iman kepada Rasul. Yang kelima sekarang di kelas 9 itu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, untuk materinya silahkan kalian perhatikan ini yang akan Bapak tampilkan. Yang pertama yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, ini silahkan adik-adik, silahkan anak-anakku sekalian untuk melihat ini alur hidup manusia dari mulai bayi, anak kecil, orang dewasa, sampai menikah, terus punya anak dan tua, dan akhirnya meninggal dan dikubur. Terus setelah dikubur kita kemana? Ya, kemana setelah itu? Nah, yang selanjutnya yaitu tentang pengertian kiamat. Pak, kiamat itu apa? Ya, atau Pak, kalau benar kiamat, terus buktinya apa? Gimana? Nah, yang selanjutnya, nah ini pengertian tentang hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk, termasuk manusia, pernah hidup di bumi akan dimatikan kemudian hidup kembali untuk mendapatkan perhitungan atas segala amal yang pernah dilakukan di dunia. Ya, ini tersirat dalam surat Al-Zalzalah. Ya, dalam surat Al-Zalzalah. Yang selanjutnya, nah ini iman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang beriman kepada hari kiamat merupakan ciri-ciri mukmin atau muttaqin ya bagi orang-orang yang bertakwa. Yang selanjutnya yaitu, nah ini untuk hari kiamatnya sendiri atau hari akhirnya ini dibagi dua. Ya, yang pertama ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Selanjutnya, apa pengertian kiamat sugro? Nah, ini kiamat sugro pengertiannya kehancuran ya, setiap makhluk yang bernyawa. Ya, contoh, misalkan banjir, ledakan gunung berapi, kematian termasuk tsunami itu juga sama. Ya, sama masuk ke kiamat sugro. Yang kedua, yang selanjutnya, nah ini contoh-contoh atau gambaran-gambaran dari kiamat sugro. Terus yang selanjutnya yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro itu apa, Pak? Nah, kiamat kubro merupakan peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, ya, semua makhluk sebagai awal dimulainya hidup di akhirat. Kiamat itu pasti akan terjadi, tetapi hanya Allah lah yang tahu hal itu akan datangnya. Bahkan sekelas malaikat Jibril pun ketika ditanyakan oleh Nabi Muhammad tentang perihal kiamat, itu malaikat Jibril tidak bisa menjawab. Ya. Hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang tahu itu kapan datangnya hari kiamat. Yang selanjutnya ini lewat. Nah, ini nanti ketika kiamat akan datang ini tersirat dalam surat Al-Hajj ayat 77. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fi qubur. Nah, ini. Yang selanjutnya yaitu tentang gambaran kiamat kubro. Ya, tentang gambaran kiamat kubro ini sudah ada dalam surat Al-Haq ayat 13 sampai ayat 16. Ya, silahkan kalian nanti cari di Quran, di tafsir, kasih tahu terjemahnya. Ya. Nah, ini yang selanjutnya yaitu gambaran tentang kiamat kubro pada hari manusia seperti anai-anai dan gunung-gunung ini mah yang terdapat dalam surat
Al-Qari'ah. Ya. Al-Qari'ah, nah ini gambaran kiamat kubronya. Al-Qari'ah, Al-Mujamil, terus Az-Zumar. Nah ini nanti ketika kita sudah mati, ya, atau nanti ketika kiamat akan datang, tiupan sangkakala dari malaikat Israfil, ya, terus alam dunia hancur, ya, alam dunia hancur. Cuma untuk orang-orang mukmin yang mempunyai iman, jadi nanti dalam sebuah keterangan itu tidak akan tahu atau tidak akan merasakan yang namanya alam semesta ini hancur, karena ketika nanti hari kiamat ini datang, nanti untuk orang-orang yang beriman itu nanti akan dihembuskan angin, yang dimana ketika angin itu dihirup, maka untuk orang-orang yang mempunyai iman itu akan meninggal. Jadi mereka tidak tahu hancurnya alam dunia seperti apa. Ya, muncul bahasa Sunda nama apal pakai wuhna alam dunia jika kumaha. Ya, kita setelah hancur nanti sangkakala kedua ditiupkan kembali, yaitu untuk menghidupkan, ya, untuk menghidupkan. Bukan Allah membangkitkan manusia. Nah ini di alam mahsyar, makanya. Nah ketika di alam mahsyar ini sudah dibuka nanti untuk penghisaban amal baik dan amal buruk. Ya, jadi nanti dihisab amal baiknya dan amal buruknya. Setelah dihisab, diperhitungkan, nanti itu ada yang namanya mizan, ya, atau timbangan amal. Ya, setelah timbangan amal, ini nanti kita akan menuju sirot, ya, menuju sirot sebelum ke surga atau ke neraka. Yang selanjutnya, nah ini tentang penerangan kapan kiamat akan datang dalam surat Toha ayat 15. Ya, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya, ya, diri itu dibalas dengan apa yang, ya, surat Toha ayat 15. Nah, ini informasi tentang hari kiamat, yaitu surat Al-Jaljalah dari mulai ayat 1 sampai ayat 6. Yang selanjutnya, nama-nama hari akhir atau nama-nama hari kiamat. Yang pertama ada Yaumul Kiamat, Yaumul Akhir, ya, Yaumul Pas, Yaumul Pat. Nah, yang seterusnya silakan tinggal kalian baca. Nah, ini juga sama, ya. Yang seterusnya, nah ini tanda-tanda dari kiamat kecil, ya. Tanda-tanda dari kiamat kecil ini kan sekarang sudah banyak. Silakan kalian perhatikan dari mulai A-nya saja. Melimpahkan harta benda, dengan menerima sodakoh, yang B, yang C, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, D, kurangnya sifat amanah, D, banyaknya pejabat yang joli. Nah, anu E-nya, ya, nah, yang E terus perzinahan, minuman keras, obat terlarang, merajalela. Ya, silakanlah yang seterusnya. Ini kan sudah banyak, ya, sudah banyak fenomena-fenomena tanda-tanda kiamat kecil ini terjadi sekarang. Bahkan bukan hanya sekarang sebenarnya, ya. Dari dulu pun ketika Nabi ada pun itu tanda-tanda kiamat kecil sudah ada. Ya, sudah ada. Yang selanjutnya, nah ini mah tanda-tanda kiamat besar untuk nanti ketika pas bumi atau alam semesta hancur. Yang pertama datangnya bangsa Ya'juj Ma'juj, yang selanjutnya Dabatul Ardi, binatang yang lain lah, binatang yang luar dari kebiasaan ini muncul, Dajjal, turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari, bahkan kalau tidak salah kan Nabi Khidir pun, ya, ini kan soalnya kalau tidak salah ada sebuah keterangan, ya, untuk Nabi ini kan yang belum wafat itu, ya, ada 2 atau 3, ya. Cuma yang Bapak tahu itu Nabi Isa, yang pertama, yang kedua Nabi Khidir, ya, yang belum meninggal itu. Bahkan nanti ketika kiamat besar akan tiba, ini Nabi Khidir pun sama akan turun, ya, akan muncul. Nabi Khidir. Yang selanjutnya, nah ini hadis tentang tanda-tanda kiamat besar yang diriwayatkan oleh Muslim. Ini bumi, terbitnya matahari dari keluarnya asap tebal, munculnya Dajjal, munculnya binatang melata di bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Nabi Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, berlakunya 3 gempa bumi di timur, di barat, di semenanjung tanah Arab, dan terakhir keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia kepada masyar. Nah ini, ya, alur nanti kita ketika di dunia nanti ketika kiamat, yaumul barzah, yaumul ba'as, yaumul jami, yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul mizan, yang nantinya ke surga atau ke neraka. Yang selanjutnya yaitu tentang pengertian yaumul ba'as. Silahkan ini kalian perhatikan, baca dan pahami tentang yaumul ba'as, yaumul mahsyar, terus yaumul hisab, yaumul mizan. Dan nah ini
penerangan tentang uji keimanan dan sirotnya. Nah, penerangan tentang sirot. Nah, ini jembatan sirot. Nah, mungkin untuk penjelasan materinya sekian. Ya, mungkin sebelum nanti kalian diberikan tugas oleh Bapak, ya tugasnya nanti Bapak kirim via WA grup saja ya. Nanti LKPD-nya dikirim di grup, silahkan kalian isi. Ya, silahkan kalian isi. Sebelum diakhiri materi ini, silahkan ada yang mau menyimpulkan, mungkin dari saudara Atep atau saudara Cecep, silahkan tentang hari kiamat. Ada yang mau menyimpulkan sebelum nanti? Saudara Atep, Pak. Sok, silakan, saudara Atep. Oke, baik Pak. Terima kasih. Saya ingin menyimpulkan terlebih dahulu tentang alam ya Pak ya. Jadi kehidupan manusia itu akan menjalani 5 alam. Yang pertama alam ruh ya. Sebelum Ya. kita dilahirkan, itu yang pertama alam ruh dulu. Ya, Yang kedua itu alam rahim. Alam rahim selama kurun waktu 9 bulan kita dikandung oleh orang ibu. Yang ketiga kita dilahirkan oleh ibu ke alam dunia. Nah ini kita lagi berada di alam yang ketiga. Untuk selanjutnya alam yang keempat, setelah kita mati kita berada di alam kubur ya. ya, Ya, berada di alam kubur dalam kurun waktu tidak ditentukan sampai datangnya hari kiamat. Nah, alam yang terakhir, alam yang kelima disebut dengan alam akhirat. Alam akhirat dari bangkitnya dari alam kubur disebut alam ba'ats, kemudian dikumpulkan di alam mahsyar, kemudian ditimbang alam mizan, yaumul hisab, kemudian alam-alam dan yang lainnya, sehingga yang terakhir kita akan menuju surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pesan Bapak, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih. Nah, Atep, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu tentang iman kepada hari akhir. Iman itu kan berarti percaya. Ya, jadi kita harus mempercayai akan datangnya hari kiamat. Ya, harus mempercayai. Jadi kata kunci dari beriman, pengertian beriman itu ya, mempercayai akan datangnya hari kiamat. Itu pasti akan terjadi walaupun waktunya kita tidak tahu, ya, tidak tahu. Nanti setelah kiamat datang, nanti kita akan dihadapkan dengan beberapa alam, ya, alam, yaitu yang pertama alam ba'ats atau yaumul ba'ats, ya, yaumul ba'ats, yang kedua yaumul mahsyar, yang selanjutnya yaumul hisab, yang seterusnya yaumul jaza, yang seterusnya yaumul mizan. Ya, sebelum nanti kita masuk ke surga atau nerakanya Allah. Cuma nanti mungkin sebelum ke surga itu akan dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan dulu. Gimana dibersihkannya, Pak? Yaitu nanti harus ke neraka dulu. Ya, nanti setelah nanti di neraka, nanti setelah beres, ya, setelah dibersihkan itu baru dimasukkan ke surga. Contohnya gini malah, ya, ketika kalian punya teman, ketika kalian punya teman di rumah, teman akrab, ya, teman kalian baru datang dari sawah, ya, kakinya pada kotor, rumah kalian itu baru saja beres diempel, kira-kira kalian diizinkan tidak untuk masuk? Ya, Tidak, Pak. ya, jadi harus dibersihkan dulu nanti sebelum masuk ke surganya Allah. Ya, nanti jangan, harus tetap kita sebagai makhluk, sebagai orang mukmin harus berbaik sangka, berhusnudon, ya, tentang keadilan Allah. Ya, keadilan Allah. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Nanti untuk latihan soalnya, untuk materi yang sekarang nanti Bapak kirim di LKPD-nya di grup WA, silakan kalian isi nanti untuk bahan penilaian kalian. Sebelum mengakhiri perjumpaan kali ini, Bapak, yang pertama Bapak minta maaf bila pasti banyaklah Bapak kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Ya, banyak kesalahan, Bapak minta maaf, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, baik hal dari baik kesehatannya, ya, jiwa raga kita lah dijaga oleh Allah. Dalam keadaan sehat walafiat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.